yang betul-betul kami bisa rasakan. Alhamdulillah di anak-anak bangsa di sekitaran Bintoro ini insya Allah di Jember penerima manfaat pertama. Jadi program ini punya daya tarik sendiri. Ya mungkin bagi banyak anak-anak yang sudah tercukupi juga mungkin di rumah, tapi bagi yang enggak, wah kesusu untuk berangkat. Jadi ini yang kami komunikasikan dengan bagian persiapan, yang motong-motong, mencuci daging, sayur dan sebagainya itu dimulai kita jam 3 sore. Dia bekerja 8 jam. Kalau ahli gizi ini sudah betul-betul selamat, gak sakit perut, gak ada mual-mual, berarti kami siap untuk distribusi tahap awal. Yang terpagi jam 8, jam 9. Dengan program MBG ini katanya, emang aku mau biar gak dapat makan. Ada motivasi, dorongan intrinsiknya dari para siswa penerima manfaat, ini untuk hadir ke sekolah. Berdirinya SPPG di Kabupaten Jember, insya Allah Dapur Bintoro 1 di bawah naungan TPA ini merupakan yang pertama. Pengolahan ini dipimpin oleh chef yang pengalaman, kemudian dibantu oleh ibu-ibu yang ada di bagian pengolahan, ibu-ibu yang sekitar tempat ini. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, perjalanan panjangnya dari sekolah, kemudian lingkungan belajar, dan dari perhatian sederhana, mereka menghadirkan perubahan dan memberi dampak nyata bagi generasi muda. Pemirsa, dunia pendidikan bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk generasi yang sehat, kuat, dan juga berdaya. Di tengah berbagai tantangan kesehatan anak sekolah saat ini, hadir sebuah gerakan yang lahir dari kepedulian dan kerja nyata, SPPG Bintoro. Melalui program-programnya, SPPG Bintoro terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan siswa dan edukasi pendampingan hingga membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Inilah kiprah yang menginspirasi untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Selengkapnya kami hadirkan dalam podcast Sudut Pandang. Saatnya bercerita. Di tengah kesibukan kota kecil yang terus bergerak, ada sebuah tempat yang bekerja dalam diam, membangun masa depan dari hal paling dasar, nutrisi. SPPG Bintoro. Di sini, pelayanan MBG bukan sekedar membagikan makanan, ia adalah upaya panjang untuk memastikan setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Setiap bahan yang dipilih, setiap menu yang disiapkan, setiap piring yang berpindah tangan adalah bagian dari komitmen untuk menyehatkan generasi bangsa sejak hari ini. SPPG Bintoro hadir sebagai ruang kolaborasi, tempat orang tua, sekolah, dan pemerintah berjalan bersama, memastikan gizi bukan lagi hambatan untuk belajar. Tetapi di balik layanan yang terlihat sederhana ini, ada cerita tentang tantangan, ketekunan, dan dedikasi yang jarang terlihat oleh mata. Lalu, bagaimana MBG dijalankan dan bagaimana layanan ini benar-benar membentuk masa depan anak-anak kita? Saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang. Saatnya bercerita. Pemirsa RRI, podcast Sudut Pandang kali ini akan mengangkat topik terkait kiprah SPPG Bintoro Sehatkan Siswa Indonesia. Dan kali ini saya sudah bersama dua narasumber, akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Untuk yang pertama, saya sudah bersama Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sudiono SH MSI PSI. Beliau adalah Mitra BGM
untuk SPPG Bintoro dan beliau juga menjabat sebagai pembina Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan. Bapak, Ya. senang sekali bisa ketemu. Terima Kita kasih. bersalaman dulu. Luar Sehat, Pak? biasa. Barakallah. Ya, dan berikutnya pemirsa RRI, saya juga sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Widi Prasetyo MPD. Beliau adalah Ketua Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan Kabupaten Jember. Bapak Widi, iya senang sekali bisa ketemu di Alhamdulillah. podcast Sudut Pandang. Alhamdulillah. Saya sudah tidak sabar. Tadi saya baru datang ke sini, Bapak, saya berkeliling ya. Saya baru sadar pemirsa, ternyata SPPG itu tempatnya sangat luas. Ya. Nanti boleh lah ya setelah ini saya diajak berkeliling Bapak ya. Siap. Oke, baik pemirsa RRI, ada beberapa pertanyaan yang tentunya ini sudah kami persiapkan untuk dua narasumber dan kami juga sudah tidak sabar untuk menggali lebih dalam seperti apa berjalannya SPPG di Bintoro ini. Untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Ahmad. Siap. Pak Ahmad, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa RRI sebenarnya bagaimana SPPG Bintoro ini terbentuk, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi SPBG Bintoro ini kita mulai bangun tahun 2025 ini, tepatnya di bulan Februari. Yang lain belum bergerak, saya sudah bergerak. Karena saya yakin bahwa program besar ini adalah untuk bangsa, terutama dalam keseimbangan makan bergizi gratis bagi anak bangsa dari semua penerima manfaat. Sehingga kami mulai, dan tanggal 12 Mei 2025 diresmikan dua-duanya diresmikan oleh Bapak Bupati Gus Fawaid dan operasional dengan keputusan nomor 29 Mei tahun 2025. Jadi melalui perjuangan yang sungguh-sungguh sehingga terwujud, sehingga ada dapur yang ada di Bintoro, kelihatannya ada di pelosok ketinggian di Kelurahan Bintoro, tapi juga bagian dari kota pinggiran begitu. Di sini ada 3 yang penting kita lihat, dan itu bagian kebanggaan kami bisa berkontribusi kepada program besar negara melalui BGN ini, Mbak. Oke, baik. Pak Ahmad, untuk distribusinya SPPG Bintoro ini kemana saja, Pak? Yang dapur 1 ini awal menangani 22 lembaga, baik TK, SD, SMP maupun SMK, sampai jarak tempuh bukan hanya 6 kilo, lebih dari 10 kilo, itu di daerah Kuluduk di atas dekat Rembangan itu kami layani. Mengapa kami layani? Karena itu juga yang berhak menerima manfaat dari program besar ini. Jadi ada 22 lembaga dari semua tingkatan yang ada, ditambah juga 3B, ibu menyusui, ibu hamil, dan anak balita. Jadi ada pernah 4.000 sasarannya, turun ada 3.900. Turunnya itu karena mungkin ada sekolah penerima manfaat itu sedang PKL yang SMK, maka itu menurun 1.000, bisa 3.700, bisa 3.500. Itu fluktuatifnya karena sasaran penerima manfaat itu ada kegiatan. Oh begitu, itu porsinya ya Pak, 3.000 sampai 4.000. Iya. Luar biasa. Kalau untuk memasaknya saya penasaran ya Pak, memasaknya itu biasanya mulai dari pukul berapa dan selesai pada pukul berapa Pak? Terima kasih, kita sudah ada SOP-nya diatur bagian persiapan yang motong-motong, mencuci daging, sayur dan sebagainya itu dimulai kita jam 3 sore. Dia bekerja 8 jam. Jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jam 11 malam dia mengakhiri tugasnya. Dia mempersiapkan semua yang akan dimasak malam hari itu. Kemudian sekitar jam 1 sudah mulai memasak, bagian pengolahan. Tadi kan persiapan, kemudian dilanjutkan oleh pengolahan. Pengolahan ini dipimpin oleh chef yang pengalaman, kemudian dibantu oleh ibu-ibu yang ada di bagian pengolahan. Ibu-ibu yang sekitar tempat ini juga membantu tentang pengolahan itu dimulai dari jam 1 sudah masak apa yang dibutuhkan yang telah dipersiapkan dari persiapan. Habis itu jam 2, 3, ini sudah mulai didinginkan, diatur semaikan suhunya agar jam 3, jam 4 pemorsian itu sudah mulai diompreng itu, di factory-nya itu. Kemudian jam 5 ada percobaan uji coba oleh ahli gizinya. Jadi jam 3:30 itu dimakan, sarapan pagi dulu yang namanya ahli gizi ini. Karena ahli gizi ini harus makan 1 ompreng. Tidak boleh setengah-setengah, harus dihabiskan.
anggap itu sarapan. Apa fungsinya? Setengah jam berikutnya kalau ahli gizi ini sudah betul-betul selamat, gak sakit perut, gak ada mual-mual, berarti kami siap untuk distribusi tahap awal. Oke. Yang terpagi jam 8, jam 9. Kemudian siangnya ada lagi untuk yang SMK, itu mintanya rata-rata jam 11, jam 12. Gitu, Oh Mbak. begitu, Iya, iya. luar biasa ya, mulai dari jam 3 pagi dan sampai siang ya Pak ya? Ya, jadi Oke. masaknya jam 3 sore, persiapan Oh, 3 jam 3 sore. sore Mhm. sampai jam 11 malam, Mhm. kemudian lanjut jam 1 mulai memasak, Hari. Mhm. kemudian ada dilanjutkan jam 3 itu pemorsian, Oh, pemorsian jam ya 3 pemorsian jam pagi. 3 pagi, kemudian distributor bagian supirnya, drivernya itu siap di jam habis subuh. Oke. Habis subuh. Ya Pak Ahmad, saya penasaran. Berarti SPPG ini juga bisa menyerap tenaga kerja Ya. di sekitar. Ada Ya. berapa pekerja dari masyarakat di sekitar sini yang sudah Bapak perbantukan atau pekerjakan di sini, Pak? Terima kasih. Masing-masing SPBG atau dapur itu menyerap 47 orang. Ditambah 3 tenaga ahlinya itu dari ahli gizi, ahli akuntansi, dan juga sarjana penggerak pembangunan, kepala dapurnya yang sudah digembleng sedemikian rupa, lulusan Unhan itu, Universitas Pertahanan semua. Ya. Itu ada 50. Jadi masyarakat sekitar ini betul-betul terbantu karena apa? Selain dia relawan yang betul-betul membantu gigih betul dia untuk mempertahankan higienitas, kebersihan dan sebagainya, juga mereka mendapatkan honor yang tidak sedikit, rata-rata di atas UMR, Mbak. Di atas UMR. Itulah yang membuat bergeliat masyarakat sekitar dapur ini yang tadinya lesu, mungkin ya belum pernah megang honor 1 bulan 2 juta. Ini bisa 4 juta. Ini satu lompatan luar biasa. Makanya program MBG ini bukan hanya sasarannya kepada keseimbangan gizi semata, tapi dari penggerakan ekonomi dari relawan-relawan ini sangat dirasakan. Juga meluas kepada para pedagang-pedagang tempe, tahu, dan berbagai kebutuhan dapur ini juga kena sasaran dari ini. Sangat luar biasa program makan bersih gratis ini mengena semua sasaran di masyarakat. Bangga mereka yang tadinya wajahnya ini kurang senyum, begitu menjadi relawan, wah senyum semua, bangga, dan dipastikan setiap 12 hari dia terima honornya. Berkah lah ya Pak. Berkah luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada seluruh pejabat di BGN. Kami dipercaya sebagai masyarakat karena dapur itu disediakan secara mandiri oleh masyarakat, termasuk kami dengan Pak Widi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Ahmad. Saya mau ngobrol dulu sekarang dengan Pak Widi ya. Nah, Pak Widi, sebelum kita gali lebih dalam terkait SPPG dan kemudian juga MBG-nya, saya ingin tahu sebenarnya untuk Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan ini apa Pak? Mungkin bisa digambarkan kepada kami. Oke, baik Mbak. Jadi yayasan ini kalau bicara yayasan awal berdirinya memang Yayasan TPA ya, disingkat Yayasan TPA kami menyebutnya. Itu awal muasalnya itu membawahi lembaga pendidikan khusus anak-anak disabilitas. Oke, itu awalnya. Namun berjalannya waktu, saya Pak Haji Ahmad ini sudah merasa tua gitu ya, karena memang tidak muda lagi. Akhirnya sebagian lembaga yang ada di bawah TPA ini kita serahkan kepada gubernur. Lembaga sekolah ini kita serahkan kepada gubernur. Alhamdulillah oleh gubernur di tahun 2022 itu 20 itu diterima, sehingga ya yang kemarin ini swasta akhirnya sekarang menjadi negeri. Akhirnya kami sudah agak bebas nih, tidak mengelola pendidikan yang lebih besar, namun masih ada beberapa pendidikan yang kami kelola untuk khusus anak-anak disabilitas, ada di Semboro, di Balung, dan ada di Jalan Jawa. Itu tinggal itu. Dengan begitu ada program dari Pak Prabowo yang memberikan makanan bergizi gratis, dan modelnya adalah model kemitraan, di mana model kemitraan harus dipayungi oleh yayasan. Yayasan masuk di situ. Yayasan masuk di situ untuk memberikan payung hukum para mitra-mitra ini untuk bisa mengelola program dari Bapak Presiden ini, sehingga Yayasan TPA ini
karena awalnya itu baru 3 dapur atau 3 SPPG yang ada di komplek ini, ada SPPG Bintoro 1, SPPG Bintoro 2, dan SPPG Bintoro 3. Alhamdulillah sekarang sesuai dengan amanah yang diberikan oleh BGN, sehingga saat ini yayasan kami ada 10 SPPG di bawah naungan TPA Jember. Alhamdulillah 2 di Kalisat, 1 ada di Jalan Sriwijaya, yang 1 ada di Gumuk Emas, 1-nya ada di Kecamatan Balung, 1-nya ada di Kecamatan Buluhan. Ini semua ada 10 SPPG yang ada di bawah naungan TPA Jember. Iya. Lantas Pak Widi, untuk suka duka sendiri Pak, ketika membangun bersama dengan SPPG Bintoro, kan ini berjalan beriringan. Ini seperti apa Pak? Mengawali ini kan semua baru pertama, ibarat kata seperti itu. Ada kisah-kisah menarik mungkin yang bisa dibagikan kepada kami Pak? Banyak, kisah-kisah menariknya banyak. Memang kalau dilihat dari berdirinya SPPG di Kabupaten Jember, insya Allah dapur Bintoro 1 di bawah naungan TPA ini merupakan yang pertama di Jember. Jadi penerima program dari Bapak Presiden makan bergizi gratis itu, insya Allah dapur Bintoro 1 atau SPPG Bintoro 1 di bawah naungan yang pertama. Karena yang pertama tentunya banyak suka dan dukanya. Dan alhamdulillah saya tidak akan berbicara dukanya, tetapi sukanya saja. Karena bagaimanapun juga setelah kami bisa berkontribusi, ikut serta masuk dalam program ini, satu yang betul-betul kami bisa rasakan, alhamdulillah di anak-anak bangsa di sekitaran Bintoro ini, insya Allah di Jember penerima manfaat pertama pada bulan Juni 2025. Iya, anak-anak di Jember belum menerima, alhamdulillah. Lembaga-lembaga sekolah di sekitaran Bintoro ini penerima manfaat pertama. Mulai dari TK Dharma Wanita 2 di bawahnya Rembangan, SD Negeri Bintoro 5, SMP Negeri 15, anak-anak negeri yang ada di Jember penerima manfaat. Ini akibat daripada kami mengambil kesempatan dengan resiko yang luar biasa, karena kami bukan orang kaya, Pak Ahmad bukan orang kaya. Tapi kan punya semangat dong. Semangat ini yang kami miliki. Semangat ini yang kami miliki. Alhamdulillah kami walaupun sudah tua, akhirnya karena bermodal semangat dan tekad saja, kepingin anak-anak di sekitaran Bintoro untuk segera mendapatkan makanan bergizi gratis. Nah, inilah apapun rintangan yang ada di hadapan kita, kami anggap bukan rintangan itu adalah peluang-peluang yang harus kita langkahi. Saya kira itu. Oke, saya mau tanya ke Pak Ahmad. Siap. Bapak ingat atau tidak menu pertama ketika beroperasi untuk SPBG Bintoro? Ingat atau tidak, Pak? Kalau lupa dibuat PR saja di rumah. Tapi mungkin pengalaman hari pertama Pak ketika membagikan. Ada itu pengalaman pertama. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Dan itu yang tidak akan pernah lupa. Iya. Luar biasa. Karena saya juga punya cerita Pak, ngeliput hari pertama di Jember, saya nangis Pak. Terharu. Dada saya tuh bergetar gitu. Kalau Bapak pernah ngalamin apa? Luar biasa. Begini, kami hari pertama ini seluruh staf, mulai kepala dapurnya, ahli gizinya, akuntannya, seluruh pengurus yayasan ini tidak ada yang tidur. Yang pertama itu. Tidak ada yang tidur. Tidak ada yang begadang. Ya, bagaimana mempersiapkan running distribusi besok pagi itu tidak ada masalah. Jadi kita sudah siapkan sedini mungkin. Berapa porsi waktu itu Pak pertama? 3.900. 3.900. Ya, Masih ingat ya? Itu 3.900 kita ada kode Mbak. Apabila jam 3 itu ada ompreng, nah ini ompreng Mbak. Futre ini. Nah, ini namanya apa Bapak? Futre atau ompreng. Bahasa gaulnya ompreng. Tapi bahasa formalnya Futre. Ya, futre. Seperti ini. Ya. Ketika ini jam 3 pagi. Belum ada yang tutup. Artinya belum ready yang di dalam ini. Itu membuat jantung kami Kenapa Pak? Ya kan akan ada keterlambatan banget. Karena kalau jam 3 belum tutup,
berarti nanti akan terganggu distribusi ke sekolah. Itu sudah bisa dipastikan ya? Udah pasti Pastikan. dipastikan. Dan alhamdulillah sampai kepala dapur saya Mbak Eka Wildani Rahma itu sempat menangis, sempat sudah Menyerah. padahal mentalnya sudah luar biasa. Iya. Bukan menyerah tapi Apa Pak? menangis dia. Gimana jam 3 kok belum? Gimana nanti jam 4 belum tutup? Ya, akhirnya kami kesuksesan tidak bisa hanya diatasi dan menangis. Ayo, kita harus kerja bersama-sama. Kita harus arahkan seluruh relawan yang bekerja untuk fokus dan tetap bekerja. Harus diurai. Alhamdulillah terlambatnya ada jam. Hari pertama ya? Hari Pak? pertama. kan begini. 2 Ya. jam, 2 jam, Begini. 2 jam. Ya. Kita ini bukan orang catering, Hmm. ya kan? Iya. Bukan orang catering. Pak Ahmad bukan orang catering, saya bukan, dan teman-teman itu yang relawan juga bukan pegawainya catering, betul-betul pegawai rumah Pure. tanggaan. Harus hari itu memasak 3.900. Coba kita bayangkan. Bagaimana kita memasak 3.900 yang jamnya ditentukan, jam sekian harus masuk ke kompreng. Itu kan luar biasa. Bukan orang pengalaman. Dan alhamdulillah karena ini kembali kepada orang sepuh satu ini yang berikan semangat kepada teman-teman yang masih muda, sehingga alhamdulillah walaupun terjadi keterlambatan, hari pertama ini semuanya bisa Teratasi. Ya. Setelah itu lancar jaya. Lancar. Alhamdulillah, Jaya. alhamdulillah, Oke. alhamdulillah. Kalau itu tadi kan sudah mengulik proses di SPPG-nya ya Pak. Nah Iya. sekarang di siswanya ya, dampak-dampak yang bisa dirasakan oleh siswa ini seperti apa Pak Ahmad? Apakah ada dampak konkret yang sudah terlihat dari program SPPG Bintoro di sekolah-sekolah Pak? Ya, kan kami secara periodik selalu komunikasi dengan guru-guru penerima manfaat, Ya. ada koordinatornya. Kemudian kami juga sering nanya kepada anak-anak setiap ternyata anak-anak itu contoh anak yang nakal ini yang jarang masuk ke sekolah, ladang ya Bu. ya. Kan ada aja anak satu Iya. sekolah tuh nggak masuk. Dengan program MPG ini katanya, emang aku mau biar gak dapat makan. Ada motivasi, dorongan intrinsiknya dari para siswa penerima manfaat ini untuk hadir ke sekolah. Jadi program ini punya daya tarik sendiri. Ya mungkin bagi banyak anak-anak yang sudah tercukupi juga mungkin di rumah, tapi bagi yang enggak, wah kesusu untuk berangkat. Jadi ini yang kami komunikasikan dengan itu. Bahkan ada yang lucu-lucu yang diterima dari masyarakat, dari anak-anak itu. Bahkan kalau ada namanya menu ini menunya bukan nasi. Apa tuh Pak? Contohnya namanya roti, spaghetti atau apa namanya lagi sandwich macam-macam itu. Udah. Ya, makanya luar biasa. Bahkan Pak, saya baru makan ini sekali. Nggak kenyang Pak. Mana nasinya? Karena baru pertama kali Iya, ya. Pak, iya. seperti itu. Dan semangat dari anak-anak untuk sekolah ada. Mau tidak mau motivasi untuk belajar tinggi. Jadi bukan hanya ngena kepada program perbaikan gizinya, keseimbangan gizinya, tapi motivasi belajar dengan MBG ini juga terkena. Ini barangkali dampak yang paling kami rasakan kepada mereka. Memang kami belum punya data timbang badan ini belum, mungkin ke depan. Tapi ada ya Pak kesana? Ada, rencana ada timbang badan bagaimana. Tapi yang ada sekarang ini adalah sebuah motivasi intrinsik dari siswa untuk datang ke sekolah ini. Emang kalau nggak makan gitu loh ya. Jadi walaupun kadang-kadang sakit sedikit datang, betul nih fakta. Ya Allah, ternyata makan bergizi gratis ini bukan sekedar mengena kepada perbaikan gizi yang keimbang, karbohidratnya, kemudian ada tapi semangatnya. ya sangat luar biasa. Iya. Itu. Ngalamin atau tidak Pak? Ketika truk pembawa makanan ya? Apa istilahnya Pak? Bok itu datang ke sekolah, siswa menyambut. Sangat, itu pasti tiap hari. Tiap hari. Jadi mereka tuh datang, koplok sudah, tepuk tangan, MBG. Makanya kami sesuaikan kalau di SD itu jangan sampai anak ada di dalam pelajaran. Oh, jam berapa berarti jam istirahat? Jam 9, setengah 10 itu kan ada jam istirahat. Ya. Insya Allah kami sudah menyesuaikan. Kalau kami datang lebih dulu, ngerem dulu. Ya. Kalau tidak mengganggu, datang, senang itu. Semangat belajarnya menggok ke truknya, menggok ke boxnya. Iya, karena sudah ada MBG ini. Paling enggak itu bagian keberhasilan dari program ini bahwa anak-anak mau datang sekolah, mau belajar dengan baik. Iya, Pak Ahmad dan juga Pak Widi, apakah ada program-program jangka panjang ya dari SPPG Bintoro, kemudian dari Yayasan TPA juga terkait pelaksanaan MBG ini seperti apa? 3 atau 5 tahun ke depan? Ya paling tidak
kami akan melengkapi kebutuhan-kebutuhan apa yang kurang dari SPBG ini. Kami akan bikin sesuatu yang lebih baik dari mungkin menunya, mengupgrade juga alat-alatnya, sehingga ada kecepatan, ada sesuatu yang lebih bisa dinikmati oleh anak. Bahkan kami juga akan kerjasama dengan UKM-UKM sekitar sini atau di Jember, bagaimana produk-produk itu ke depan betul-betul hasil karya anak bangsa, hasil masyarakat sekitar kita, tidak selalu pabrikan begitu. Oh, oke. Intinya mengambil dari produk sendiri ya, Pak. Kalau untuk Pak Widi, Pak? Ya, begini. Program ini sebetulnya luar biasa ya. Luar biasa. Dan yang di produk makanan. Oke? Yang di produk makanan. Karena yang di produk makanan tentunya prosedur yang harus dilalui kan luar biasa. Baik itu kebersihannya, baik itu sanitasinya, baik itu air yang digunakan dan processing yang dilakukan. Ini yang saya pikir yang harus terus di-upgrade oleh seluruh mitra yang ada di Jember khususnya, lebih khusus lagi yang ada di bawah yayasan kami. Karena kalau kita mengabaikan satu SOP aja, kita abaikan dalam mengolah makanan ini, akibatnya akan fatal. Sehingga kami berupaya terus kepada semua SPPG yang ada di bawah kami untuk selalu mengupgrade, mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kepala dapur. Wajib ini untuk selalu memegang SOP-nya, karena SOP inilah insya Allah bagian kendali utama dalam rangka menghasilkan produk makanan itu sendiri. Itu yang paling khusus bagi kami. Itu yang paling penting ya. Berarti bisa saya simpulkan di sini untuk SPPG Bintoro ini terus berbenah ya. Entah itu dari sisi menu ya Pak ya. Harus ada variasi terus-menerus gitu kan. Kemudian juga sanitasi, kebersihan dan yang lain-lain itu juga poin penting. Baik, ini Pak, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Closing statement dari masing-masing narasumber, Pak Ahmad dulu, silakan. Jangan berhenti berinovasi, khususnya kepada SPBG di Kabupaten Jember, karena dengan inovasi memanfaatkan hasil karya masyarakat bagian dari keberhasilan program MBG. Luar biasa. Berikutnya Pak Widi, silakan Pak. Kepada semua saja pemirsa RRI dimanapun saja berada, mari kita bersama-sama mengawal program dari Bapak Presiden Prabowo ini agar supaya apa yang menjadi tujuan akhir dari program ini, seluruh lapisan masyarakat ikut mengawal sehingga kesuksesan ada pada bangsa dan negara ini. Terima kasih dari kami Ketua Yayasan TPA Jember. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sudiono SH MSI MPSI selaku Mitra BGN untuk SPPG Bintoro dan juga pembina Yayasan TPA atau Taman Pendidikan dan Asuhan, kemudian juga Pak Dr. Andes Widi Prasetyo MPD selaku Ketua Yayasan TPA. Terima kasih Pak atas waktunya, sukses terus. Sukses selalu RRI. Terima kasih juga, sukses terus untuk SPPG Bintoro, luar biasa. Baik, pemirsa, demikian tadi untuk perbincangan kami di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya untuk Anda, pengalaman dan juga perjalanan dari SPPG Bintoro menunjukkan bahwa upaya untuk memberikan yang terbaik bagi anak didik ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Perjalanan panjangnya dari sekolah, kemudian lingkungan belajar, dan dari perhatian sederhana, mereka menghadirkan perubahan dan memberi dampak nyata bagi generasi muda. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini, pemirsa RRI. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta saksikan terus podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita.